Ladies and gentlemen, welcome back semuanya ke live Koko Crypto ya. Welcome back. Selamat datang semuanya. Selamat datang kembali lagi di live hari ini, malam ini ya. Dari Bitcoin Magazine. This just in. Japan's largest power company, TEPCO, is mining Bitcoin using surplus energy. Kalau gue samain ke Indonesia, PLN. Bayangin PLN nge-mining Bitcoin ya. This is absolutely insane ya. Apalagi Jepang baru banget rebound dari kemarin market crash. Nothing else to say ya. Ini bener-bener bullish. Again, kita lihat real time. Semakin banyak negara A, B, C, D, E, F, G mulai masuk ke Bitcoin adoption. Mulai ngekontribusi ke Bitcoin adoption. Kalau satu company atau satu orang nge-mining Bitcoin, itu artinya apa? Itu adalah untuk nge-keep Bitcoin blockchain keeps it decentralized ya. Gue bakal kasih kalian target-target tertentu ya untuk Bitcoin nih. Kalau seandainya Bitcoin turun lagi, tadi kan gue kan kasih 2 pertanyaan kan. Yang gue dapat 2 pertanyaan yang paling sering kalian nanyain. Pertanyaan nomor 2 nih yang sekarang gue bahas, yaitu Bitcoin kalau turun bakal turun kemana. Dengan menjawab pertanyaan nomor 2 ya, gue bakal masuk ke visual yang berbeda. Gue mau kasih kalian target-target nih yang mungkin gampang diingat, gampang dicerna. Jadi kalau seandainya Bitcoin turun ke level-level ini, kalian udah tahu harus ngapain. Kita bakal masuk ke level yang paling atas, the all time high ya. Jelas ya. All time high cycle ini sitting around 60, ya sekitar segini lah. Paling tinggi itu di 73.000. Tapi gue tarik ke bawah biar muat kata-katanya. Kita mulai dari level yang paling gampang, yaitu level all time high cycle ini. Next, kita masuk ke level di bawahnya, yaitu the all time high cycle kemarin. Kalau kita tarik kembali nih, oh ini all time high cycle kemarin nih, kayak oh sini nih ininya. Gue tarik sampai sini gara-gara ini top, local top, terus jatuh, semua pikir bear market, ternyata bikin top lagi baru. Jadi ini adalah all time high cycle kemarin. Tapi karena kita lagi trading below ya, these two levels, jadi bisa dibilang ini masih jadi resistance ya, dan belum jadi support. Next level, di bawahnya lagi kita ada yang gue udah pernah ngomong berkali-kali dari awal gue live, yaitu the bullish support BTC terakhir. Ya, bullish support BTC terakhir. Bisa dibilang kalau seandainya Bitcoin break this line, we are not looking good, boys. Beneran asli ya. This is bullish BTC support terakhir. Tandain level kalian di 50.000 sampai 53.000 ya. 50.000 sampai 53.000. Ini kalau seandainya kalian recognize levelnya ya, itu sama dengan apa yang gue tuh bikin di sini nih. Ini 50 ya, 52-an, 53.000-an ke sini. Maka dari itu kemarin kalau seandainya kalian nonton live-nya ya, itu gue panik banget saat kita caught this live. Saat turun banget di sini. Gara-gara takutnya ini nggak bisa disupport dan ini malah jadi resistance ya. Atau malah lebih parah, langsung drop banget jatuh ke bawah. Trading daerah sini lama. Terus naik lagi, terus malah jadi resistance lagi. Ternyata ini close just above, artinya kita masih aman. Dan pas banget ya, pas banget kalau kemarin BTC turun, nge-bounce dari level mana? There it is, nge-bounce dari level ini. Next level, kita tuh masuk the all-in zone. Yang gue bilang all-in zone. Apakah lu harus all-in kalau nyentuh sini? Nggak juga ya. Ya, gue sebut ini the all-in zone. Ini dimana paling realistis kalau seandainya BTC dump drastis banget ya, drastis banget. Ini menurut gue ini level terakhir banget nih untuk Bitcoin bisa dapat rebound lagi ke atas. Kalau seandainya Bitcoin fails this lagi, ya udah kita bakal masuk ke level berikut, yaitu the RIP level ya, the rest in peace level. Kalau seandainya Bitcoin udah masuk level sini, say goodbye to cycle theory, bull run, parabolic dan lain-lain. We are officially ya. Kalau udah lewat level sini juga udah beres banget ya. Tapi kalau nyampe nyentuh level sini dan makin turun lagi ya, bisa dibilang bull market cancelled, kembali lagi 4 tahun lagi 2026. Tapi kalau seandainya dari sini masih nggak ada rebound juga ya, gue masukin ke level homeless ya. Dimana kalau Bitcoin masih turun juga abis dari sini nih, abis dari level duit lo, abis keluarga lo hancur ya. Kalau sampai sini lu homeless fix ya, lu udah gadain rumah lu nggak ada, udah nggak ada rumah, udah nggak ada mobil, udah nggak ada istri, udah nggak ada keluarga, semuanya pada ninggalin lu nggak ada temen, lu HP lu dicolong orang dan lain-lain, lu masuk homeless level ya. Kalau seandainya homeless level masih turun lagi untuk Bitcoin ya, gua bakal masukin ke kategori fucking aliens man. Kalau seandainya Bitcoin langsung kayak gini nih, ya, do all of this ya, dan balik lagi ke bear market bottom, there is something wrong ya. Kalian bisa screenshot sekarang ya, harga-harganya tuh di sekitar bear market bottom. The first swing buat homeless, swing low
swing high buat level ketiga. Ini itu di level I don't know, ini di level 40-an ribu sampai 42.000 itu all in level. Enggak, again, gua nggak ngasih tahu kalian buat all in ya, tapi ini all in level buat gua ya. Bullish support terakhir yang gua udah pernah ngomong, all time high cycle kemarin buat resistance, dan all time high cycle ini buat resistance terakhir sebelum kita bener-bener parabolic naik ke atas ya. That's the levels. Semoga kalian ngerti ya, harusnya kalian ngerti ya yang apa yang gue bilang. Jadi kalau seandainya Bitcoin, misalnya nih lu bilang ke gue, Bitcoin lagi naik nih. Gue bilang, I don't care. Bitcoin harus ke level-level tertentu di sini. Gue mau lihat kalau price tuh ngapain di level-level tertentu, ya. Dan ujung-ujungnya kalau di level ini, apakah ini bisa nge-sustain, atau malah cuman fake out lagi dan kita basically sideways terus aja di daerah sini. Malah sideways daerah sini ya, di all-time high dan di sini. Kalau ada yang nanyain, Bitcoin kira-kira turun kemana? Kalian mention these levels ya. Kalian mention these levels. Of course ya, karena September ini belum lewat, ya sekarang kita lagi melewati September. Of course kita nggak bisa ngejudge sekarang tuh kira-kira bakal naik, bakal turun, apa bakal gimana. Tapi metrik yang kita bisa pakai adalah dari data historical, ya. Kita lihat ya, di bulan September aja nih, sekarang ini lagi minus 6%, ya. Tapi ini datanya tuh nggak bisa dijudge ya, gara-gara candle monthly candle September belum closing, ya belum closing. Artinya ini hari ini 6, besok bisa plus 3 misalnya. Besok bisa plus 25, kita kan nggak tahu. Ya, jadi data ini tuh kita nggak bisa ambil secara konkret. Yang kita bisa ambil secara konkret adalah bawah-bawahnya nih, data di bawahnya. Contoh, 2022 September tuh minus 3%. Ya, 2021 minus 7% di bulan September. 2020 minus 7% lagi. 2019 minus 13%. 2018 minus 5%, hampir 6%. Ya, 2017 minus 7%. 16-15 positive flow lah. Dapat inflow, net inflow, yaitu plus 6% 2016, dan 2015 plus 2%. 2014 ini yang agak gila ya, minus 19% buat 2014. 2013 minus 1,76% on the close. Ini semuanya close ya, close candle ya. Kalau kalian nggak ngerti close candle ya, jadi kita kan punya candle nih. Ini gue mau kasih tahu ke orang-orang yang masih nggak ngerti ya. Kalau kalian nggak ngerti close candle, jadi kan ini masuk nih candle baru kan. Candle baru ini harus naik turun harganya kan. Mau naik, mau turun, mau naik apa turun. Tapi kalau time frame-nya udah habis, bakal dicetak sebuah candle. Jadi di mana ini open dan ini close misalnya, atau ini close lah. Ini close dengan wick paling tinggi di sini dan wick paling rendah di sini. Dan kalau kita delete pergerakannya, candle-nya kurang lebih kayak gitu, ya. Kita punya open di sini, kita punya close di sini. Dengan wick paling rendah paling tinggi di situ. Nah, pergerakan ininya kita nggak lihat kan. Kita cuma lihat open close. Nah, maka dari itu balik lagi sini, close ini itu penting banget gara-gara biasanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu biasanya tuh nggak relevan. Minggu keempat yang paling relevan buat nentuin close candle ini bisa naik atau bisa rebound dalam satu minggu apa gimana. Ya. Maka dari itu tadi di awal gue bilang kita nggak bisa nentuin kalau September ini bakal merah atau bakal hijau, apalagi kita baru masuk minggu pertama. Nah, dari datanya aja, kalian bisa pikir kayak, kok lebih banyak merah. Ya, jadi artinya bakal merah. Betul. Betul dong. Ya, gue kasih merit, bener. Emang ada benernya kalau lebih banyak merah, itu pasti keulang lagi merah. Gara-gara history biasanya repeats. Kalau nge-repeats, biasanya history rhymes. Minimal nge-rhyme ya. Tapi, lihat, ini gue mau kasih dua main points ya. Kalau seandainya kalian percaya, kalian pikir ini metrik, kayak ini metrik solid dan lu percaya metrik ini doang. Ya, gue mau kasih dua main talking points nih. Nomor satu, metrik itu nggak ngasih tahu cycle theory atau udah berapa cycle Bitcoin ini dilewatin, dan sekaligus ini nggak ngasih tahu berapa harganya saat naik. Kita bisa aja nih lihat ya. Kalau ini lihat nih contohnya nih. Ini minus 1, minus 35%, minus 5%, tapi cuma nambah 18%. Artinya Bitcoin harganya tuh udah drop banget nih sebelum naik lagi sedikit, sebelum di-dropin lagi. Nah, di sini baru ada recovery besar, plus 39%. Ini nggak dikasih tahu harganya berapa, sekaligus di cycle-nya saat itu lagi naik atau lagi turun. Itulah makanya adanya ini. Nah, main talking point kedua yang gue mau kasih tahu ke kalian adalah, kalian lihat nih, kita harus lihat adanya halving, ya. Ini juga nggak ngasih tahu halving times, ya, halving times. Di mana biasanya kalau kita ngikutin halving yang sekarang, yaitu April, biasanya abis halving itu selalu ada push to the upside, selalu ada push towards the upside ya. Apalagi cycle ini ya, cycle ini kan udah push duluan ya. Lihat aja tuh 4
plus 43% sebelum halving coba. Plus 16% sebelum halving. Ya kan? Saat halving ya minus 14%, tapi setelahnya ada push. Gara-gara ini makanya cycle ini beda, gara-gara ini dorong ETF. Tapi kalau kita ngomongin di luar ETF deh, biasanya setelah halving itu selalu ada push besar. Selalu ada push besar. Push, minus, ya. Basically apa yang kita udah ambil di sini setelah halving itu semuanya di reset kembali progresnya. Makanya ini cycle paling beda ya, gara-gara harusnya kita ukurkan dari halving, tapi sekarang di cycle ini kita ukurnya itu dari bear market. Itulah makanya main talking point pertama yang tadi gue bilang, lu nggak tahu kalau kenaikan ini tuh dari mana. Harusnya kita ukurnya saat halving, tapi halving udah nge-pump duluan, jadi kita terpaksa harus ukur di bear market, yaitu Desember 2022. Nah sekarang kita balik lagi ke chart nih. Desember 2022 tuh ngapain? Desember 2022 minus, habis itu plus. Look at this, gara-gara ETF hype. Gue juga mau point out untuk September. Setiap kali kita lihat ada minus di September, menurut historical data, setiap kali kita lihat ada minus di September, kita selalu lihat biasanya ada 3 bulan push up, ya, 3 bulan kenaikan. Nih contoh, minus 1%, plus, ini minus ya, minus, plus. Oke, ini paling parah. Next, plus, minus, karena ini bear market ya. Makanya kalian nggak tahu kalau lihat data begini dong ya. Karena ini bear market. Minus, plus. Minus, plus. 4 bulan terus-menerus plus ya. Rata-rata ya setelah lihat Oktober ya, bulan Oktober. Rata-rata setelah September itu kita selalu lihat plus days atau green months. Bukan days ya, green months, plus months ya. Asumsinya adalah historical, betul September bakal merah. Kalau kalian lihat dari ini aja ya, betul dari asumsi kalian September bakal merah. Oktober bakal hijau, November bakal hijau, Desember bakal hijau. Alangkah baiknya kalau seandainya historical data ini terulang sekali lagi, apalagi lebih baik lagi, pas banget Oktober, November, Desember itu ada event apa aja? Ada event pemilihan presiden, ya kan? Selain itu ada FTX reimbursement, sekaligus bulan Q4. Biasanya kan kalau earnings keluar, biasanya Q4 tuh paling baik, gara-gara udah mau liburan dan lain-lain. Nah, meskipun September, ini yang gue mau kasih tau kalian ya, September mau itu naik, mau itu turun, ya, mau itu naik, mau itu turun. Gua sih mending saranin kalian buat jangan lihat September tapi lihat bulan berikutnya, yaitu mulai Oktober, November, Desember, dan mungkin awal Januari tahun depan. Ya, karena dari data historical ya, Oktober itu looking very nice. November looking very nice meskipun lebih banyak merahnya. Desember apalagi ya, makin banyak merahnya tapi average-nya masih naik. Apalagi Januari, lu nggak usah ngomongin Januari lah. Januari ada kemungkinan besar buat naik. Apalagi Februari. Januari Q1 tuh pasti biasanya sih naik ya, biasanya. Gara-gara biasa bulan baru, investasi baru, orang-orang baru dan lain-lain lah. Ya, itu the whole Bitcoin monthly returns ya. Jangan lupa ya, Bitcoin itu meskipun bulan ini masih merah, Bitcoin is still one of the best performing assets in the last decade ya. Kalau seandainya kalian invest ke Amazon, Tesla, Apple, S&P, Google, Microsoft ataupun emas ya, lu masih jauh kalah dengan Bitcoin yang lu invest 10 tahun yang lalu loh. 569.000%. Dan jangan lupa guys, gua ngesaranin kalian juga untuk nge-think long term. Ini secara data Bitcoin is still the best. Jangan lupa guys, long term ya, Bitcoin masih undervalued. Mereka banyak banget orang bilang kayak Bitcoin is overvalued, Bitcoin is over, Bitcoin is dead dan lain-lain. Tapi kalau kita look back aja bentar ya, Bitcoin itu market cap-nya masih 1 triliun. Masih 1 triliun dolar. Ya, dimana pasar saham itu berapa ya? Gue nggak tahu. Tapi yang kemarin aja ya, yang kemarin ngedump aja, kemarin yang flash crash dalam gara-gara pasar saham jatuh, itu langsung wipe out 1,7 triliun seingat gue. Sebesar seluruh crypto market space. Ini mengindikasikan dua hal. Nomor satu, pasar saham itu udah besar banget ya market cap ya. Yang main tuh udah orang-orang besar. Dan nomor dua, cryptocurrency itu masih rendah banget market cap-nya. Apalagi dibanding dengan gold 17 triliun. Dari sini BTC 1 triliun ke sini itu 17x ya, 17x. Ya, art stocks 110 triliun ternyata. Nih gua nggak lihat ya, 110 triliun.
fiat 120 triliun, the global debt 315, sama real estate 330. Bitcoin masih long way to go ya. Gue mau lihat Bitcoin ini setidaknya nge-crush gold. Orang-orang banyak yang bilang kalau Bitcoin is digital gold. It's time for Bitcoin to prove it. That's it. That's all for tonight ya. Semua news gue udah sampain. Sekali lagi terakhir kali, thank you banget semuanya udah join. I will see you guys in the next live everyone. Take care. Have a good evening. Bye-bye.